Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima. Saya dari klaster Ibu dan Anak dari CIA dari CH2. Dan ini adalah bagian dari Project Passion kami di CH2 yang bertajuk yaitu Follow Your Fitrah. Kami di CH2 klaster Ibu dan Anak berfokus sedang mempelajari fitrah based education, yaitu belajar bagaimana caranya menerapkan pendidikan berbasis fitrah di rumah-rumah kami. Nah, kali ini dalam kesempatan kali ini saya juga ingin berdiskusi ya, ngajak teman-teman untuk bercerita, berdiskusi tentang penerapan fitrah based education terutama dalam rentang usia 7 sampai 10 tahun. Di dalam rentang ini adalah rentang kedua ya, karena dalam fitrah based education sendiri ada pembagian beberapa rentang usia. Yang pertama itu dari usia 0 sampai 7 tahun, yaitu usia pralatih, kemudian usia 7 sampai 10 tahun, yaitu pra-akil balik 1, kemudian usia 11 sampai 15 tahun, pra-akil balik 2, kemudian usia 15 ke atas itu sudah masuk usia akil balik ya, di mana sudah bukan anak-anak lagi, tapi kita sebut sebagai seorang dewasa. Nah, kali ini, khusus dalam episode kali ini, saya akan mencoba membahas khusus tentang rentang usia 7 sampai 10 tahun gitu. Di mana usia ini memang paket usia fase kedua berarti ya. Di mana di usia ini ada beberapa perubahan dari fase-fase sebelumnya. Jadi kalau misalnya di fase sebelumnya, di usia 0 sampai 7 tahun, anak itu sedang fokus dengan egosentrisnya gitu ya, sedang fokus dengan dirinya sendiri, maka di usia ini, di usia 7 sampai 10 tahun, mereka sudah mulai masuk ke dalam fase sosiosentris, sudah mulai senang berteman gitu ya, senang berkumpul gitu. Kadang-kadang teman itu lebih penting buat mereka dibandingkan ibunya terkadang ya, kadang-kadang dalam satu. Nah, di usia ini, di usia 7 sampai 10 tahun ini, anak-anak itu sedang dalam masa golden age, yaitu untuk fitrah berpikir dan bernalar. Di mana di usia ini mereka memiliki beberapa perubahan dalam hal berpikir, terutama sekarang di usia ini perkembangan otak kiri dan otak kanannya sudah mulai berimbang gitu ya. Yang tadinya di usia 6 sampai 7 mereka lebih fokus dalam imaji gitu ya. Kemudian khayalan seperti itu ya, lebih ke otak kanan. Maka di usia 7 sampai 10 ini mereka sudah mulai seimbang antara otak kiri dan otak kanan. Mereka sudah mulai mengenal tentang simbol-simbol gitu ya. Makanya ketika anak-anak itu mau dikenalkan membaca atau dikenalkan huruf atau angka, di usia ini adalah usia yang tepat. Di usia 7 tahun, maka anak-anak sudah mulai bisa dikenalkan dengan membaca, kemudian dikenalkan dengan menulis gitu ya. Itu sudah bisa mulai. Di usia 7 tahun juga itu muncul suatu perintah ya. Dalam Al-Quran disebutkan di usia 7 tahun itu anak-anak sudah diperintahkan untuk sholat gitu ya, untuk belajar mengenal sholat gitu. Mengapa di usia 7 tahun? Ya memang karena di usia ini anak-anak sudah mulai mengenal tentang simbol-simbol tadi, sudah mengenal aturan juga ya. Kalau yang tadinya mereka itu belum memiliki belum memiliki kewajiban untuk melakukan sholat misalnya ya, belum punya kewajiban juga secara moral. Nah di usia ini mereka sudah mulai belajar tentang aturan, belajar tentang adab gitu, belajar bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, termasuk salah satunya belajar tentang bagaimana tata cara sholat yang benar gitu. Kalau yang tadi mungkin sebelumnya hanya ikut mengikuti dan sebagainya, di usia ini anak-anak mulai belajar tentang aturan, tata tertibnya seperti apa, caranya seperti apa, lebih jelasnya seperti apa. Begitu ya kurang lebihnya. Kemudian ada beberapa hal juga yang paling yang perlu kita perhatikan di usia ini. Di usia 7 sampai 10 ini anak-anak itu sedang aktif-aktifnya bergerak. Gitu. Mereka lagi senang bolang gitu ya, berpetualang, adventure gitu ya, serba ingin tahu. Ini apa, itu apa gitu. Nah, ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengembangkan, menumbuhkan fitrah berpikir dan menalarnya. Dengan cara seperti apa? Ada beberapa metode yang bisa kita lakukan agar fitrah berpikir dan menalar mereka itu
bisa bisa bangkit gitu ya, bisa bangkit, bisa berkembang. Salah satunya yaitu kita mencoba untuk mendorong rasa ingin tahu mereka. Ya, mendorong rasa ingin tahu mereka dengan seperti apa? Bisa kita mengenal mengenal dengan istilah 5W1H gitu ya. Kita bisa apa namanya bertanya, ini apa? Ini gunanya seperti apa? Digunakan untuk apa? Ini ada di mana? Gunanya untuk apa? Fungsinya seperti apa? Bagaimana jika? Nah, gitu ya. Nah, mendorong rasa ingin tahu anak itu bisa kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, seperti misalnya, bagaimana jika gitu? Ini apa? Oh, ini pulpen. Ini pulpen. Pulpen itu untuk apa? Untuk menulis. Bagaimana jika tidak ada pulpen? Apa yang bisa saya pakai untuk menulis gitu? Nah, itu misalnya ya. Jika pulpen ini habis, bagaimana jika pulpen ini habis? Apa yang saya lakukan? Bisa tidak pulpen ini saya daur ulang misalnya, atau saya pergunakan untuk hal lain. Selain untuk menulis, bisa digunakan untuk apa pulpen gitu ya? Nah, imajinasi-imajinasi seperti ini, apa pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang mendorong rasa ingin tahunya mereka gitu ya. Nah, sehingga mereka kemudian apa namanya terpacu untuk melakukan eksperimen gitu ya, terpacu untuk mencoba mencari hal baru gitu ya, sehingga kemudian mereka menemukan gagasan-gagasan, melakukan penemuan-penemuan kecil, mendapatkan gagasan-gagasan yang baru gitu ya. Nah, dan jangan lupa di usia ini juga selain rasa ingin tahu yang perlu kita kembangkan gitu ya. Nah, kita juga mendorong bagaimana mereka juga bisa berpikir kreatif gitu. Seandainya ini pulpen saya jadikan apa gitu ya, saya buat sebagai hiasan misalnya, saya jadikan untuk apa ya gitu. Nah, biarkan imajinasi kreatif itu berkembang gitu, kemudian mereka melakukan percobaan sehingga menemukan hal-hal yang baru mungkin nantinya gitu. Dan selain itu juga perlu kita dorong mereka untuk melakukannya tetap dengan koridor sikap yang mulia, adab yang baik, seperti itu ya. Nah, ya memang di usia ini juga mereka sudah mulai mengetahui aturan gitu, harus harus mematuhi adab-adab yang berlaku dan sebagainya. Kalau misalnya di usia 0 sampai 7 tahun itu anak-anak berperilaku sebagai raja gitu, maka di usia 7 sampai 10 tahun ini apa namanya? Anak-anak mereka berperan sebagai tawanan. Wes, tawanan. Kenapa tawanan? Ya mereka sudah mulai dikenalkan dengan aturan, gitu, sudah mulai dikenalkan dengan kewajiban-kewajiban, gitu ya, belajar disiplin, gitu, melakukan sesuatu secara konsisten dan sebagainya. Kenapa? Memang ini sebagai tahapan tahapan dasar melakukan konsistensi sehingga di usia-usia selanjutnya mereka juga sudah terbiasa untuk melakukan hal-hal yang memang harus dilakukan secara konsisten, misalnya misalnya bangun pagi atau misalnya sholat tepat waktu dan sebagainya. Kemudian ada beberapa hal juga yang penting yang perlu kita lakukan, yaitu dalam fitrah, misalnya dalam hal fitrah seksualitas. Dalam hal fitrah seksualitas di usia 7 sampai 10 tahun ini, maka anak laki-laki perlu didekatkan kepada ayahnya dan anak perempuan perlu didekatkan kepada bundanya. Mengapa? Di usia ini diharapkan anak-anak mulai memahami tentang bagaimana seorang laki-laki itu berperan di dalam rumah gitu ya. Bagaimana seorang bunda itu berperan di dalam rumah. Apa sih tanggung jawab sebagai perempuan? Gitu. Apa tanggung jawab sebagai bunda? Apa tanggung jawab sebagai ayah? Bagaimana seorang laki-laki berperan dalam kehidupan sehari-hari? Bekerja itu seperti apa sih bentuknya gitu ya? Ya sekali-kali ayah perlu membawa anak-anak di usia ini untuk dibawa ke kantornya misalnya jika memungkinkan, atau dilakukan studi talent gitu ya, melihat bagaimana profesi-profesi itu bekerja atau melakukan pekerjaannya sehari-hari. Anak perempuan juga sama, dilakukan dengan bundanya gitu. Misalnya diajari melakukan hal-hal, diajak melakukan hal-hal yang memang menjadi tanggung jawab bunda, misalnya diajak ke dapur gitu ya, mengenal macam-macam bumbu gitu, mengenal bagaimana caranya membersihkan rumah yang baik, menyetrika yang baik. Nah ini hal-hal seperti ini akan menumbuhkan fitrah seksualitas mereka sehingga mereka tidak lagi mengalami kebingungan gender gitu ya, tidak mengalami kebingungan gender sehingga kelak tidak lagi mengalami kebingungan aku itu laki-laki seperti apa sih gitu, bagaimana gitu, apa ketegasan sebagai seorang laki-laki itu harus seperti apa, memimpin rumah tangga itu seperti apa. Nah ini
kuncinya ada di usia ini ya gitu. Ketika mereka mulai mengenal bagaimana seharusnya mereka berperan sesuai dengan gendernya masing-masing. Kemudian dalam fitrah belajar, kembali lagi ke fitrah belajar, belum selesai tadi fitrah belajar ya. Nah, dalam fitrah belajar, anak-anak sudah mulai mengenal simbol tadi, huruf, angka, misalnya ya. Kemudian mereka juga mulai dikenalkan dengan aturan, adab, adat istiadat gitu ya. Itu sudah mulai mereka memiliki tanggung jawab untuk mendapatkan hal tersebut. Dalam hal bahasa ya, fitrah bahasa itu bahasa ibu lanjutan ya, dilanjutkan lagi dengan bahasa ibu. Sekarang sudah masuk ke dalam tahapan literasi dan sastra. Bagaimana mereka bisa memahami suatu kalimat-kalimat yang dengan indah gitu ya, dengan sastra, bahasa-bahasa majas, bahasa-bahasa puitis gitu, sehingga mereka lebih dalam lagi mengetahui tentang bagaimana kosakata yang banyak gitu ya, bagaimana berbahasa dengan lebih indah, dengan sastrawi gitu. Nah, kemudian juga ada hal yang tidak bisa dilewatkan dalam usia ini, yaitu dalam hal talent gitu, dalam hal fitrah bakat ya. Ini berhubungan juga dengan fitrah belajar. Fitrah bakat berhubungan dengan fitrah belajar karena di usia ini anak-anak sedang senang-senangnya bolang gitu, senang-senangnya bermain, senang-senangnya bereksplorasi gitu ya, senang-senangnya menjelajah karena serba ingin tahu tadi. Nah, itu. Ini berhubungan sekali. Nah, oleh karena itu kalau misalnya tadi kalau di fitrah bakat ya, misalnya di usia 0 sampai 7 itu kita cukup memahami, mengamati tentang apa namanya? Tema bakat yang muncul, karakter-karakter unik yang muncul gitu ya pada anak. Maka di usia ini anak-anak itu perlu kita kenalkan dengan ragam aktivitas. Kenapa ragam aktivitas? Ragam aktivitas ini bukan cuma masalah tentang bakat ya, bukan cuma tentang masalah fitrah bakat, tapi juga ini berhubungan dengan fitrah belajar, kemudian nanti berhubungan juga dengan pemahaman atau konsep diri. Nah, ada 3 hal yang bisa kita lakukan dalam apa namanya, bagaimana agar anak bisa mengenal dirinya lebih banyak, kemudian juga berhubungan dengan fitrah belajar tadi, yaitu kita bisa melakukan mengajak anak-anak melakukan ragam aktivitas, gitu ya, ragam aktivitas, banyak wawasan sehingga kemudian nanti keluar banyak gagasan. Ragam aktivitas itu seperti apa? Jadi ragam aktivitas itu kita ajak anak-anak untuk melakukan aktivitas yang beragam, yang berbeda-beda, gitu, dengan bentuk yang berbeda, dengan ragam yang berbeda, gitu. Bukannya banyak aktivitas, karena belum tentu ya orang yang banyak aktivitasnya itu aktivitasnya beragam. Bisa jadi aktivitasnya full dari pagi sampai sore itu banyak, gitu ya. Dari pagi misalnya sekolah, dari pagi sampai sore, kemudian setelah itu dia kursus, kemudian dia ngaji dan segala macam, aktivitasnya banyak gitu. Kegiatannya banyak gitu. Tapi aktivitasnya sama. Aktivitasnya sama setiap hari. Kan setiap hari yang dilakukan yaitu ke sekolah, kursus, ngaji gitu. Mungkin itu gitu. Sama gitu. Aktivitas yang dilakukan ya duduk di kelas gitu, belajar gitu. Sama, aktivitasnya sama, duduk di kelas belajar gitu. Hampir sama serupa gitu. Tapi yang harus kita lakukan adalah memberikan aktivitas yang beragam, yang berbeda gitu. Dari mana kita bisa mengetahui ragam aktivitas seperti apa saja sih yang bisa kita berikan pada anak? Misalnya kita bisa mengenalkan anak dengan ragam aktivitas, misalnya dengan panduan pandu 45 misalnya ya, atau misalnya ragam aktivitas yang lain gitu yang kita bisa lakukan. Misalnya pramukaan ya. Nah, ragam aktivitas di kepramukaan itu termasuk aktivitas yang beragam, yang berbeda-beda, yang banyak misalnya ya. Mengapa gitu? Karena begini, anak-anak yang melakukan ragam aktivitas, dia akan mengetahui aktivitas-aktivitas mana yang membuat dia wow gitu ya, membuat dia bahagia, membuat dia senang gitu. Dan menurut dia itu mudah dilakukan, kemudian dia merasa happy di sana. Dan aktivitas-aktivitas mana yang menurut dia itu susah gitu, nggak bisa gitu melakukannya, nggak bisa gitu, apa yang harus aku lakukan gitu, susah untuk dipelajari. Dia akan dapat mengalami hal-hal tersebut, dia memiliki pengalaman yang banyak sehingga kemudian dia
dapat memahami, oh, aku itu ternyata keren kalau melakukan hal ini. Sebaliknya, ketika dia melakukan hal yang dia tidak suka, dia tahu gitu. Aku itu kalau melakukan yang ini, aku tidak bisa. Gitu. Aku susah. Aku harus belajar lebih banyak gitu. Sehingga kemudian mereka bisa bisa lebih menyadari, oh ternyata hal yang seperti A, B, C, D ini adalah potensi kekuatan yang saya miliki. Oh ternyata saya itu kalau disuruh tampil ke depan, saya itu disuruh ngomong ke depan, oh itu keren banget gitu, itu mudah banget buat saya kalau saya tampil ke depan terus menyampaikan sesuatu, aku tuh bahagia sekali misalnya gitu ya. Tapi ketika saya disuruh misalnya melakukan perapihan administrasi beres-beres, aduh kok susah banget ya, kok saya ngerasa nggak nyaman ya. Nah sehingga mereka tahu, mengenal gitu dirinya itu seperti apa, bentuknya kayak gimana, sehingga kelak gitu ya, di fase-fase berikutnya itu di usia-usia berikutnya dia akan apa namanya, ketika dia harus mengambil peran di masyarakat misalnya, atau ketika dia harus mengambil peran di suatu tempat di pekerjaan atau sebagainya, dia tahu pekerjaan seperti apa yang cocok buat dirinya, yang kemudian dia bisa berkarya seperti apa di masyarakat, dan hal-hal yang seperti apa yang dia tidak perlu ikut terlibat gitu ya. Dia bisa delegasikan kepada orang lain. Nah, dengan melakukan ragam aktivitas itu anak-anak akan mengatur hal-hal tersebut. Selain itu, ragam aktivitas pun akan memberikan anak-anak wawasan yang banyak. Banyak wawasan gitu ya. Dia akan mengenal, oh kalau ingin suka tampil di depan umum itu tidak perlu mengumpulkan orang banyak, misalnya ya, di masa pandemi kayak gini nggak mungkin mengumpulkan orang banyak. Jadi bagaimana caranya agar aku bisa tetap tampil di depan umum di masa pandemi? Oh, caranya adalah bisa dengan rekaman, memiliki apa namanya, channel YouTube misalnya gitu ya. Oh, atau aku bisa membuat rekaman di Facebook Live misalnya, atau di Instagram gitu. Aku bisa memiliki nanti banyak follower dan segala macam. Aku tetap bisa tampil loh, walaupun di masa pandemi gitu. Aku tetap bisa loh di apa namanya, diikuti banyak follower gitu misalnya gitu ya. Dengan cara kemudian mereka juga dengan dari seperti itu mereka akan mengetahui bagaimana ya caranya agar aku itu bisa membuat video keren kayak gitu, bisa live punya channel YouTube. Oh caranya seperti ini, dia akan oprek gitu ya, karena dia punya keinginan tadi, dia kemudian akan belajar oprek. Coba aku akan belajar oprek, bagaimana caranya. Oh pakai pakai saya tidak punya kamera misalnya, pakai handphone saja apakah cukup? Oh cukup. Bagaimana caranya mengoperasikan handphone agar bisa masuk ke dalam channel YouTube misalnya, itu ya, dia akan belajar kan, di situ dia akan menambah wawasan gitu, menambah wawasan bagaimana caranya berbicara di depan umum biar enak didengarkan gitu ya, intonasi gitu. Dia otomatis dia akan belajar belajar hal-hal tersebut. Itu. Jadi ketika melakukan ragam aktivitas, anak-anak otomatis akan mendapatkan juga banyak wawasan yang baru. Dia akan tertarik gitu ya, tertarik untuk belajar mempelajari banyak hal gitu. Curiosity-nya ya, rasa ingin tahunya itu akan menggebu-gebu gitu. Oh, bagaimana caranya agar bisa begini, bagaimana caranya agar bisa begitu. Kreativitasnya pun kemudian akan dilatih gitu ya, akan terus dilatih. Oh, orang lain melakukannya seperti ini, coba saya akan melakukannya dengan cara yang lain. Agar apa? Agar unik gitu ya, agar banyak followernya gitu misalnya, agar berbeda dari yang biasanya. Nah jadi gitu, apa namanya, uh, rasa ingin tahunya ter apa namanya, terasah gitu ya, kemudian kreativitasnya juga terasah, wawasannya juga bertambah gitu ya, kemudian kemampuan dia untuk mengenali dirinya pun otomatis akan menjadi lebih baik gitu. Hal ini kelak itu akan membangun sebuah konsep diri yang positif pada dirinya. Dia tidak akan lagi menjadi berkembang menjadi seorang anak yang atau seorang ya yang minder gitu ya. Aku kan nggak bisa apa-apa. Kenapa aku dilahirkan ke dunia? Aku tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Aku itu produk gagal dan segala macam. Itu tidak akan pernah ada dalam kamus hidupnya ketika anak-anak ini di usia ini dikenalkan dengan ragam aktivitas. Karena dia akan mengetahui hal-hal apa yang ternyata bisa dia lakukan. Hal seperti apa yang membuat dia bersinar gitu ya. Hal seperti apa yang membuat dia
oh bisa bisa apa memperlihatkan kemampuan dirinya gitu. Itu apa akan sangat berguna bagi anak-anak. Jadi apalagi di masa pandemi ya, di masa pandemi begini ketika sekolah berubah menjadi daring, maka ini akan menjadi kesempatan buat orang tua untuk untuk mengajak anak-anak untuk melakukan ragam aktivitas bersama mereka. Kesempatan yang baik buat buat orang tua sebetulnya ya. Bagaimana anak-anak full di rumah itu, seharian di rumah melakukan aktivitas di rumah saja. Jadi orang tua bisa apa namanya mengajak mereka untuk melakukan aktivitas yang beragam. Dari mana dong caranya? Bagaimana caranya mencari aktivitas yang beragam? Bagaimana orang tua biar nggak pusing gitu ragam aktivitasnya bentuknya kayak gimana gitu ya. Ada banyak hal, ada banyak ide-ide yang bisa kita cari ya, apalagi di zaman internet seperti sekarang ini. Banyaklah apa namanya sumber-sumber ide kegiatan yang bisa kita adaptasi di rumah. Lakukan sesuai dengan hal yang mudah kita lakukan, tidak perlu sesuatu yang rumit, pokoknya yang mudah aja gitu ya kita cari. Nah, di sini diharapkan kemudian ketika anak-anak melakukan aktivitas yang banyak tadi, yang beragam tadi, kelak di usia 10 tahun, anak-anak itu sudah memiliki passionnya sendiri. Anak-anak sudah mengenal dirinya karena dia sudah mengenal potensi-potensi apa yang dia miliki, kelemahan-kelemahan seperti apa yang dia miliki. Kemudian di usia 10 tahun diharapkan nanti kelak anak-anak itu sudah memiliki passionnya, sudah tertarik dengan satu passion tertentu, dengan satu bidang tertentu gitu ya. Aku pengennya ini, aku ingin melakukan ini. Sehingga kemudian ketika di usia 11 tahun anak-anak itu uh, waktunya magang misalnya ya, dia itu sudah bisa menentukan aku itu ingin magang di bidang anu, aku ingin belajar lebih baik di bidang anu. Nah, selain tadi ya ragam aktivitas yang bisa dilakukan, di usia ini juga anak-anak sudah mulai bisa kita ajak untuk melakukan proyek-proyek. Nah, baik itu proyek pribadi atau proyek kelompok ya. Proyek-proyek mulai dari sederhana-sederhana sesuai dengan tahapan usianya nanti ya. Usia 7 tahun, misalnya proyek-proyek ya yang kecil-kecil lah apa ya, misalnya bikin komik gitu ya. Atau misalnya proyeknya menggambar gitu ya, usia 7 tahun. Proyeknya apa menjahit gitu. Proyeknya apa? Oh iya, mencoba resep masakan baru gitu, yang mudah gitu ya, yang sederhana, yang simple. Proyeknya apa? Mencoba mencuci baju sendiri gitu, belajar untuk mencuci baju sendiri. Itu proyek-proyek sederhana, tapi hal tersebut bisa menambah apa kepercayaan diri mereka, termasuk juga mereka akan belajar kemandirian gitu ya. Apa-apa yang belajar menjadi seseorang yang hidup dalam kehidupan yang nyata. Yang penting itu yang seperti itu gitu. Jadi ketika bagaimana caranya kita mengajak anak-anak itu belajar untuk hidup itu dalam real life, bukan cuma dalam bentuk kehidupan yang apa namanya ya, yang cukup kita buat bagaimana agar steril agar tidak gitu dalam kehidupan yang nyata. Bagaimana mereka harus belajar kemandirian misalnya, hal-hal yang berhubungan dengan apa namanya kemampuan dasar yang harus mereka miliki itu mereka memang harus betul-betul pelajari. Mereka harus tahu bagaimana caranya mencuci baju sendiri gitu ya, masak nasi sendiri gitu, membersihkan kamarnya sendiri. Itu memang mereka harus harus tahu bagaimana cara melakukannya dengan baik dan benar ya. Bukan cuma cara melakukannya tapi melakukannya dengan baik dan benar gitu. Karena di usia ini memang mereka sudah mulai mengenal tentang aturan-aturan gitu. Terutama nah ada hal juga yang penting yang perlu kita pahami adalah tentang fitrah keimanan ya, balik ke fitrah keimanan yaitu mengenai sholat itu tadi. Di usia 7 itu kenalkan anak-anakmu tentang kewajiban sholat. Kenapa? Itu kita ajari ya, kita ajari sholat yang benar itu seperti apa, syarat rukunnya bagaimana, yang membatalkan sholat seperti apa. Pokoknya betul-betul teknik ya, sudah mulai masuk ke teknik kalau di usia ini. Mengapa? Sehingga nanti di usia 10 tahun ketika ada apa namanya perintah untuk memukul anak yang tidak sholat gitu ya, di usia 10 tahun itu pukul anakmu ketika dia tidak sholat gitu. Akan tetapi perintah memukul ini apa namanya ya kita berikan pada anak-anak yang memang dia sudah tahu gitu, sudah
Jangan sampai begini, kita mukul anak di usia 10 tahun, mukul anak dia karena dia nggak sholat, tapi kita tidak pernah mengajarkan bagaimana caranya sholat. Nah, gitu loh. Kita tidak pernah mengajarkan bagaimana dia agar bisa konsisten sholat tepat waktu. Bagaimana caranya dia sholat di masjid misalnya buat anak laki-laki. Nah, jangan sampai kita melakukan kekeliruan dan ketidakadilan seperti ini ya. Sekolah anakmu di usia 10 tahun jebret jadi pukul ternyata, tapi sebelumnya tidak pernah dipersiapkan anak-anak untuk bisa sholat tepat waktu. Nah, ini yang salah. Kesalahan ternyata ada di kita lagi. Ini hati-hati ya, kita sebagai orang tua berarti harus betul-betul bagaimana caranya. Usia ini memang tahapan-tahapan krusial ya. Di usia 7 sampai 10 tahun itu tahapan-tahapan yang krusial, sesuatu yang tadinya cuma sekedar sesuatu yang tadinya kita cuma apa namanya? Dia hanya sekedar pembicaraan-pembicaraan saja. Di usia ini anak-anak sudah mulai benar-benar belajar untuk mempraktekannya secara teknik gitu ya, secara teknis. Makanya di usia ini disebut sebagai tawanan gitu ya. Kenapa anak-anak di usia 7 sampai 10 tahun itu disebut sebagai tawanan? Iya memang, karena memang di sini mereka harus belajar disiplin gitu. Harus belajar disiplin, harus belajar bertanggung jawab, harus belajar konsisten gitu. Kalau kalau tidak belajar disiplin di usia ini, maka di usia-usia selanjutnya akan bisa jadi bisa keteteran gitu, kesulitan gitu ya, karena tidak pernah bisa konsisten. Memang diperlukan sedikit ketegasan di usia-usia 7 sampai 10 tahun ini. Memang kerja keras ya Bunda buat kita yang memiliki anak-anak di usia ini, tapi tidak masalah ya. Memang usia yang penting, yang krusial agar anak-anak kelak ketika perkembangan-perkembangan selanjutnya mereka sudah tidak kesulitan lagi untuk bagaimana caranya mereka bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Nah, sepertinya itu saja yang saya sampaikan untuk pertemuan kita pagi ini ya. Kita membahas tentang range waktu fase perkembangan dalam fitrah based education, yaitu di usia 10 sampai 7 sampai 10 tahun gitu ya. Bagaimana usia-usia krusial bagi anak-anak kita. Bagaimana kita sebagai orang tua harus sama-sama ikut bola, ikut explore gitu ya. Ikut melakukan ragam aktivitas gitu untuk melakukan banyak hal buat anak-anak. Ya, kita akan sama-sama terjun langsung bersama mereka untuk melakukan banyak hal sehingga mereka kemudian bisa menemukan siapa dirinya sendiri. Ya, demikian dari saya untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi pengingat buat diri saya sendiri, juga buat teman-teman juga. Kalau masih ada yang bingung-bingung gitu ya, masih ini kayak gimana sih gitu, prakteknya seperti apa, bagaimana cara penerapannya, merancang kegiatannya seperti apa, kegiatannya bisa bentuknya seperti apa ragam aktivitas itu. Nah, teman-teman nanti bisa explore lagi ya lebih jauh, kita bisa perdalam lagi lebih jauh dalam Zoom-binarnya follow your fitrah gitu ya, dalam project passionnya co-hosting 2 CIA. Nah, jadi nanti setelah ini kita akan membuat Zoom-binar atau pelatihan bagaimana caranya merancang aktivitas berdasarkan fitrah based education. Caranya seperti apa? Ikuti, jangan lupa ikuti Zoom-binar kami, sehingga nanti di sana kita akan berdiskusi sama-sama. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.